matriks, menyelesaikan operasi matriks, dan mengetahui sifat-sifat operasi matriks. Itu untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiganya nanti akan membahas mengenai definisi matriks, jenis matriks, operasi matriks, sifat-sifat operasi matriks. Itu untuk pertemuan ketiga, ya. Nah, untuk pertemuan keempatnya nanti akan membahas mengenai menyelesaikan permasalahan determinan dengan eksponensi kofaktor. Selanjutnya mengetahui sifat-sifat determinan dan reduksi baris. Selanjutnya menyelesaikan determinan dengan aturan Cramer, gitu ya. Itu udah ada dasarnya itu di mata kuliah apa coba? Ada yang tahu gak? Mata kuliah prasyaratnya itu mata kuliah apa? Aljabar matrik. Ya, betul. Mata kuliah prasyaratnya itu aljabar matriks. Dan untuk pertemuan kelima, nanti kita akan membahas mengenai memahami definisi vektor. Selanjutnya menentukan vektor di R1, R2, R3, dan Rn. Gitu ya. Selanjutnya menyelesaikan persoalan-persoalan vektor, menyelesaikan perkalian titik, sifat-sifat perkalian titik, vektor ortogonal, perkalian silang, hubungan perkalian titik dengan perkalian silang, selanjutnya sifat-sifat perkalian silang. Dan untuk pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai ruang N Euclides. Selanjutnya ruang vektor, subruang, kombinasi linear. Itu untuk pertemuan 6. Gitu ya. Depan perhatikan. Jangan lihat ke HP. Lihat ke Zoom. Oke, untuk pertemuan 7. Pertemuan 7, kita akan membahas mengenai apa? Bentar, masih buram. Akan membahas tentang membangun dan bebas linier. Selanjutnya ada basis dan dimensi, serta ada rank dan juga nullitas. Pertemuan 8-nya ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan 9 itu menyelesaikan ruang hasil kali dalam. Pertemuan 10-nya menyelesaikan panjang dan sudut pada ruang hasil kali dalam. Dan untuk pertemuan 10 itu, materi terakhirnya itu menentukan ortonormalisasi. Untuk pertemuan 11, kita akan membahas mengenai menyelesaikan nilai dan vektor agent. Gitu ya. Vektor agent nanti di pertemuan 11. Pertemuan ke-12-nya menyelesaikan diagonalisasi, selanjutnya menyelesaikan diagonalisasi ortogonal. Pertemuan 13-nya akan membahas mengenai transformasi linear. Pertemuan 14-nya tentang matriks transformasi linear. Dan pertemuan 15 mengenai kernel dan jangkauan. Nah, ini ada beberapa referensi yang dipakai dalam perkuliahan aljabar linear. Ada 4 gitu ya. Bisa kalian cari gitu ya, baik itu di internet ataupun di manapun itu gitu ya, referensinya. Ada 4. Untuk materi perkuliahan ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Oke, cukup ya, dapat dipahami. Tenang, tidak presentasi kaliannya juga. Nanti dijelaskan seperti anak SD. Ya. Dijelaskan. Oke, selanjutnya. Untuk filenya nanti akan dikirim atau enggak? Dikirim. Boleh. Nanti. Oh iya, lupa. Untuk koordinator mata kuliah kelas A, aljabar linear mau siapa? Cowok dong. Siapa yang mau? Gilang, Pak. Gilang bukan kelas A. Gilang mah kelas D. Kok Gilang? Kelas A mau siapa? Kelas A mau siapa? Ayo. Kalau cowoknya gak ada yang berani, cewek boleh sok. Siapa yang mau koordinator? Bisa dijawab kelas A. Halo kelas A. Terdengar suara saya? Siapa yang mau jadi koordinator? Saya boleh, A. Oke, siapa saya teh? Tanya ke muncul. Amelia Putri. Siapa? Amelia Putri, A. Oh, Rizky. Oke. Rizky Amelia. Kelas D. Mau siapa kelas D? Kelas D mau siapa? Boleh, A. Davin. Oke.
Maaf, sebelumnya Fitriatul izin telat masuk, izin menggunakan device rekan juga, jadi baru izin join. Oke, sok boleh. Silakan. Sok. Masih, A. Oke, sama-sama. Nah, untuk kriteria penilaian, yang pertama itu ada sikap, 20% sikap ya. Soalnya kenapa sikap 20%? Percuma kalian itu pintar kalau kalian tidak punya etika gitu ya. Jadi itu tuh. Jadi sok perbesar sikap kalian itu, usahakan selalu baik gitu ya, supaya nilai kalian juga insya Allah nanti ada di range yang memuaskan gitu. Dari sikap juga kan dinilai. Silakan tunjukkan sikap kalian. Bahwasanya kalian itu apa ya? Mencerminkan sikap seorang calon pendidik dan juga sikap seorang mahasiswa gitu ya. Buat apa pintar, buat apa IPK-nya tinggi kalau tidak punya sikap dan etika yang baik gitu ya. Paham? Oke, selanjutnya ada keaktifan. Keaktifan itu 15%, tugasnya itu 10%, untuk kuisnya itu 15%. Selanjutnya untuk ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester ada 20% juga. Totalnya 100%. Nah, untuk kuis pasti kalian bertanya-tanya, kuisnya kapan? Kuisnya terstruktur gak? Nah, untuk kuis itu mah tergantung gitu ya. Bisa saja dalam satu semester itu kelas A tidak melaksanakan kuis, tapi kelas D, semisalnya itu, tolong di-mute Delvin. Nah, semisal kelas A itu bisa 2 kali gitu ya untuk kuis. Tapi kelas D bahkan tidak pernah kuis sama sekali, bisa-bisa. Soalnya nanti kuis akan dikasihkan tergantung dengan situasi kelasnya. Gitu. Kalau di kelasnya udah kelihatan hoream, kalau di kelasnya udah kelihatan kurang kondusif, di kelasnya itu kelihatan kurang aktif, di kelasnya itu kelihatan kayak yang bingung, maka nanti akan dikasih kuis gitu ya. Jadi antara kelas A, B, C, D tentunya akan berbeda jatah kuisnya. Bisa saja dalam satu kelas itu tidak akan melaksanakan kuis sama sekali. Ya, paham? Oke. Selanjutnya untuk ujian tengah semester, nanti tidak tahu project atau tidak tahu tes tulis, nanti akan diinformasikan di kemudian hari. Dengan tempo sesingkat-singkatnya nanti. Oke, selanjutnya ada grade penilaian. Nih, biasanya permasalahannya di sini nih. Di akhir semester nanti kalian pasti setelah melihat nilai, wah banyak WA. Perasaan nilai saya kok segini? Perasaan saya apa? Perasaan saya apa? Atau kok orang yang biasanya di bawah saya lebih tinggi nilainya? Nah, nanti teh ya. Nah, sekarang saya kasih tahu, jika kalian pengen dapat nilai A, maka rata-rata kalian itu harus ada di 85 sampai 100. Coba kalian kalau mau dapat nilai A, tolong tunjukin effort kalian, usaha kalian, bahwasannya kalian itu layak dikasih nilai A. Jangan sampai kalian mau nilai A, tapi tugas asal-asalan, di kelas asal bunyi, asbun gitu ya, terus keaktifannya kurang. Selanjutnya juga sikapnya bad attitude, tapi mengharapkan nilai A. A dari mananya gitu ya. So, saya tegaskan dari awal, kata siapa saya susah ngasih nilai, ke ibu juga tak bisa ditanya ke ibu. Kalau sekiranya mahasiswanya emang layak dikasih nilai A, jangan disuruh buat ngasih nilai A, pasti langsung dikasih nilai A. Asalkan kalian itu menunjukkan bahwasannya kalian layak untuk dikasih nilai A. Untuk mendapat nilai A, kalian harus tahu gimana caranya ya. Tadi ya yang A sebutkan, dari sikapnya harus bagus, dari keaktifannya, dari UTS, dari UAS. Untuk ngasih nilai A itu gampang. Hanya saja kalian coba tunjukkan bahwasannya kalian itu layak dikasih nilai A. Jangan sampai nanti di akhir kuliah, perasaan kemarin, perasaan. Nah, nanti sama Alma gak akan ada perasaan. Soalnya nanti tiap pertemuan akan ada progres akademik gitu ya. Jadi ada progres akademik itu penilaian dari beberapa aspek. Jadi kalian tahu nanti A rankingnya untuk aljabar linear, kebetulan 14-nya sama A. Jadi di rankingnya nanti satu angkatan saja. Biar kelihatan yang nilai A-nya itu udah siapa saja. Sampai ke nilai yang masih kurang siapa saja gitu ya. Biar nanti di akhirnya menghindari kata perasaan saya. Nanti ujung-ujungnya lagi bahkan, saya nilai sama Bu Elisma. Kok mau ayah Sandi mah? Nanti ujung-ujungnya kayak gitu pasti. Nanti viral di SW kalian. Jadi coba kalau kalian mau nilai A, tunjukin dong effort kalian, usaha kalian. Maksudnya kalian itu layak dikasih nilai A. Jangan sampai kalian pengen nilai A, tapi kalian leha-leha, kalian lengah-lengah.
Halo, nilai A. Mau dari mana itu buat dapat 85? Paham? Coba dimulai minggu depan, tolong tunjukkan report kalian, usaha kalian. Bahasanya itu kalian layak dikasih nilai A. Selanjutnya, ada etika menghubungi dosen. Kenapa perlu disampaikan? Perlu. Soalnya semakin sini, semakin sana, yang namanya etika itu kelihatannya semakin berkurang. Yang pertama, ketika menghubungi dosen, etikanya itu pertama, tolong diingat-ingat, dibaca gitu ya. Perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen, gitu ya. Nah, mengirimi pesan sebaiknya pada hari dan pada jam kerja, serta tidak mengganggu waktu beristirahat atau beribadah, gitu ya. Jadi kalau kalian mau bertanya tentang perkuliahan atau tentang tugas atau tentang apa ya, tentang perbaikan nilai, boleh kalian tanyakan. Hanya saja kalian harus tahu pada jam berapa, pada hari apa menghubungi dosen itu ya. Jangan sampai hari Minggu kalian menghubungi dosen. Boleh, boleh, tapi etikanya mana? Kan hari Minggu identiknya dengan hari keluarga gitu ya, family time. Jadi tolong kalau mau menghubungi, usahakan di hari-hari dan jam kerja. Gitu. Selanjutnya juga di hari biasa boleh menghubungi, boleh, asalkan tahu jamnya juga. Jangan sampai jam 11 malam kalian menghubungi. Itu kan sedang jam-jam istirahat gitu ya. Tolong dijaga. Soalnya kalian bentar lagi akan memasuki fase skripsian gitu ya. Beberapa minggu lagi mungkin kalian akan memulai yang namanya perjuangan buat skripsian. Nah, nanti lika-liku skripsian pasti banyak. Nanti kan ada yang menghubungi dosen untuk menjadi validator, menghubungi dosen untuk bimbingan. Jangan sampai etika kalian itu masih kurang gitu ya. A nggak mau dengar gitu ya. Dari kelas A sama kelas D nanti ada dosen yang bilang, kok ini anak teh kayak kurang etikanya ya. Jangan sampai lagi ada mendengar kata itu ya. Jadi coba sekarang perbaiki dari hal-hal terkecil. Soalnya kalian bentar lagi akan memasuki fase skripsian. Yang namanya skripsian pasti banyak banget tantangannya, terutama untuk menghubungi dosen juga pasti akan lebih sering gitu ya. Yang kedua, pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan teratur, bukan bahasa gaul atau alay. Selanjutnya yang ketiga, awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Jadi awali dengan salam ataupun sapaan. Kalau sapaan kayak selamat pagi Bu. Selanjutnya ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selanjutnya, pastikan Anda menyampaikan identitas pada setiap awal komunikasi. Perkenalkan, saya siapa, NPM berapa, tulis pesan dengan jelas dan singkat. Pada kesempatan kali ini saya izin bertanya mengenai tugas yang telah Ibu berikan di pekan lalu. Dan nanti sampaikan tujuan kalian. Setelah beres tujuan kalian, akhiri dengan ucapan terima kasih atau salam sebagai penutup. Jadi setelah beres itu, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Paham? Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya ada etika mengirim email kepada dosen, gitu ya. Mengirim email juga ada etikanya. Jangan sampai kalian nanti, misal kalau tugas, silakan kirimkan ke email. Nanti kalian tidak mengisi badan emailnya, tidak mengisi tujuannya, ujuk-ujuk ngirimkan email loh. Nah, itu juga kurang sopan ya. Jadi, yang pertama, kalau misal kalian mengirim email kepada dosen, utamakan menggunakan yang unsil.ac.id. Jadi nanti kedetek ke dosennya oh ini tuh mahasiswa, kan ada NPM-nya ya nanti. Jadi cara melacak kalau misalnya ada trouble di file tersebut, mudah gitu ya. Jangan sampai kalian mengirim email dengan email yang bukan nama asli kalian, nama samaran. Misalnya Gilang, jadi gise@gmail.com. Kan itu gak tahu Gise itu siapa gitu ya. Jadi silakan gunakan email yang unsil.ac.id jika akan mengirimkan email kepada dosen. Yang kedua, mengisi subjek dengan tepat. Isi dulu subjeknya. Misal pengumpulan tugas akhir mata kuliah aljabar linier. Nah, selanjutnya mengisi badan email sesingkat dan sepadat mungkin. Gunakan bahasa yang baik dan benar, bukan dengan salam kayak yang tadi. Jadi Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Tias, NPM 2021511027, izin untuk mengirimkan file ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti apa email dan diberi nama lampiran dengan singkat dan sesuai. Berikut saya lampirkan hasil pekerjaan saya.
gitu. Selanjutnya juga pastikan penerima email adalah orang yang tepat. Nanti kalau sebelum kalian mengirim, cek dulu yang akan dikirimnya udah tepat belum. Ditakutkan salah satu angka atau salah satu huruf juga akan beda kan kalau di email. Dilihat dulu kalau sudah sesuai, silakan baca dan periksa ulang sebelum dikirim. Kalau udah sesuai baru dikirim ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang bentrok nggak nanti di akhirnya? Kalau nggak ada yang bentrok boleh sok. Soalnya jam 12 tuh baru selesai metode numerik, takutnya agak telat juga selesainya yang metode numerik, belum sholat, belum, takutnya jadi malah Oke. telat jadi masuk kelasnya. Boleh. Berarti kalau dimulai jam 1.15 sampai ke 15.30 ya? Ada matkul nggak selanjutnya? Nggak ada? Oke, Nggak ada. boleh. Berarti jam 1 ya, biar leluasa sholat dulu. Oke, boleh. Jadi jam 13 sampai 15.30. Seperti itu? Ya, makasih ya. Boleh, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Kita awali dulu ya perkuliahan kali ini dengan materi prasyarat. Jadi materi dasar-dasarnya saja. Pengen tahu nih seberapa paham kalian di mata kuliah aljabar matrik dulu. Pengen dengar dari siapa ya? Dari Rejna. Apa yang dimaksud dengan matriks, Rejna? Ada Rejna? Ada A. Oke, Rejna, definisi matriks itu apa? Matriks gitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan ordo itu apa ya? Siapa ya? Pengen nanya. Wiwin deh, Wiwin. Ordo, apa yang dinamakan dengan ordo? Gimana, Wing? Ordo teh Ordo. Siapa yang mau? Muhammad Fadlan Hanif, apa yang dimaksud dengan ordo? Banyaknya elemen baris dan kolom dalam suatu matrik A. Oke, banyaknya elemen baris dan kolom dalam suatu matriks. Sepertinya sudah lupa lagi ya materi tentang aljabar matriksnya. Terus cara penyelesaian matriks itu apa saja? Cara penyelesaiannya. Pengen siapa ya? Pengen Depan. Cara penyelesaiannya gimana saja? Cara penyelesaian matriks. Dengan cara apa saja? Dengan cara apa sih namanya teh? Dengan cara lupa lagi ya. Udah, kalau lupa lagi hilang. Ada Hilang. Cara penyelesaian matriks dengan apa saja? Tergantung matriknya sih. Kalau kan matrik juga mau dioperasikan seperti apa. Kalau penjumlahan ya dijumlahkan, perkalian dikalikan. Jadi tergantung kita mau mencari apa. Kalau determinan ya dioperasikan determinan, inverse dan sebagainya. Apakah matriks terdapat jenis-jenisnya? Terdapat nggak matriks? Ada jenis-jenis matriks nggak? Dapat. Dapat. Pengen nanya siapa ya? Pengen nanya Sahid. Jenis-jenis matriks apa saja, Hid? Jenis-jenis matriks Ya, banyak ya. Salah satunya kayak matriks 0, matriks 1. Terus matriks yang 0. Apa yang dimaksud kayak dengan gitu. matriks 0, Rona? Udah, Rona, matriks 0 itu apa? Matriks 0 itu apa? Rona, ada gak? Juika deh. Matriks 0 apa Juika?
Matriks yang penyusunannya 0, 0, 0, 0 gitu. Matriks yang penyusunannya 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Itu yang matriks 0. Selain matriks 0, ada apa saja jenis matriks? Siapa lagi? Ya, matriks 0 udah sama Sahid. Selanjutnya pengen Matrik nanya baris. siapa barusan? Delvin. Barusan siapa? Ada Pin. Matrik apa, Pin? Matrik baris. Oke, matrik baris. Apa yang dimaksud dengan matriks baris, Pina Cahya? Matrik baris teh anungan yang hanya ada barisnya aja, misal 1 kali 4 kayak gitu. Oke, berarti hanya ada satu barisnya saja. Barusan udah matriks 0, matriks baris. Selanjutnya, matriks apa lagi? Matriks kolom A. Identitas. Matriks kolom. Nadia matriks kolom. Apa yang dimaksud dengan matriks kolom, Indah? Matriks kolom itu yang anggotanya tuh hanya ke bawah doang si susunannya, kan kalau tadi matriks baris mah dia itu mendatar ya, ini mah menurun vertikal gitu. Jadi cuman ada satu kolom yang membentuk matriksnya. Oke, betul. Berarti barusan teh ada matriks 0, matriks apa lagi barusan? Baris, matriks kolom. Salisa barusan matriks apa? Salisa barusan matriks apa? Sama kayak Nadia, tapi ada lagi matriks skalar sama diagonal. Oke, matriks skalar. Apa yang dimaksud matriks skalar, Sabila? Matriks skalar itu di mana diagonalnya itu, elemen diagonal utama itu memiliki nilai yang sama. Misalkan 4, 0, 0, Oke. 0, 4, Selanjutnya, 0, 0. ya. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak jenis matriks? Ada Matriks apa, Ripa? matriks identitas yang 0, 1, 1, 0. Matriks identitas, ya, 0, 1, 1, 0. Selanjutnya ada lagi? Matrik Diagonal. Matriks segitiga atas sama segitiga bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks segitiga atas, Alisa? Alisa, matriks segitiga atas apa? Alisa ada? Alisa Rahmawati, Mei. Alisa Rahmawati. Matriks segitiga atas apa? Sepertinya tidak Matriks yang ada. diagonal bawahnya 0, gimana ya? Gak tau lupa. Oke, Sopa. Sopa, ada Sopa. Sopa Sopwatun. Matriks Matriks segitiga atas itu jadi angka 1, 1, 1, 1 yang di bawah, jadi membentuk segitiga di atas gitu. Oke, berarti matriks bujur sangkal yang semua entry-nya di bawah diagonalnya, gitu ya, di bawah diagonal. Kalau matriks segitiga bawah, Siti Ayu ini apa? Matriks segitiga bawah. Matriks yang elemen di atasnya diagonal utama bernilai 0. Oke, yang semua Yang entry di atasnya atasnya itu di utamanya itu pasti akan bernilai 0. Selanjutnya ada matriks bujur sangkar ya. Siapa yang mau matriks bujur sangkar? Up ini Mas, siapa yang mau gak ditunjuk? Matriks bujur sangkar adalah Izin Indah. Oke, boleh. Matriks bujur sangkar itu di mana ordonya sama, jadi berbentuk persegi, jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Misalkan n kali n, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 gitu. Oke, betul ya. Selanjutnya ada lagi nggak jenis-jenis matrik yang belum disebutkan? Matriks simetris, Oke, matriks simetri. Barusan siapa yang menjawab? Rizky. Rizky. Apa yang dimaksud dengan matriks simetri, Ki? Yang matriks A itu berarti sama dengan transposnya itu. Kalau ditransposin hasilnya sama-sama aja kayak yang matriks A-nya itu. Oke. Selanjutnya ada matriks apa lagi? Matriks transport. Matriks transport. Barusan siapa? Siti, Pak. Siti. Apa yang dimaksud dengan matriks transport? Siapa yang pengen nanya? Nadia, Laila.
Matrik transport itu apa? Matrik yang dibentuknya menukar baris atau kolom atau sebaliknya. Tuh. Kalau matrik inverse tadi udah belum? Belum ya. Matrik inverse. Matrik inverse sama siapa ya? Siti Jamilah. Matrik inverse itu apa? Jam ada? Siti Jamilah? Ada tidak? Tidak ada ya? Iis, Iis. Iis apa yang sudah muncul? Sudah? Sudah. Silakan kerjakan.